Welcome to Novel Update. Kebetulan sekali, Terry mendarat di samping kaki Alan. Ketika melihat perut Terry yang bercucuran darah dan energinya melemah, Alan benar-benar murka. Dia sontak berdiri dan memaki, "Brengsek, berani sekali kamu melukai putraku. Kamu buta. Jelas-jelas dia yang menyerangku secara diam-diam. Aku hanya melawan untuk membela diri," sahut Luther dengan tidak acuh. "Omong kosong. Pemenang belum ditentukan. Kamu sendiri yang membelakanginya. Bagaimana bisa kamu mengatakan dia menyerangmu secara diam-diam?" bentak Alan. Meskipun putranya salah, dia tidak akan mengakuinya untuk sekarang. "Oke, kalau begitu, apa masalahnya kalau aku menyerangnya?" tanya Luther balik. "Tentu saja kamu salah. Kamu jelas-jelas sengaja melukainya," jawab Alan dengan gusar. "Menurut aturan, duel di atas ring sama dengan mempertaruhkan nyawa. Putramu terluka karena dia lemah. Keluarga Oscario adalah keluarga seni bela diri kuno. Masa nggak bisa menerima kekalahan?" ejek Luther. "Kamu..." Alan sungguh berang, tetapi tidak tahu harus berkata apa lagi. "Pintar sekali kamu berdalih." Melanie sontak berdiri dan berteriak, "Paman, bocah ini sudah merusak pusat energi Kak Terry. Dia harus menanggung konsekuensinya hari ini." "Benar, kamu ingin pergi begitu saja setelah melukai jenius keluarga Oscario. Jangan mimpi. Bocah ini sangat kejam. Dia nggak berperi kemanusiaan. Akan berbahaya kalau dibiarkan hidup." Saat ini, para anggota keluarga Oscario mulai berteriak. Mereka menatap Luther dengan ganas, tidak sabar untuk mencabik-cabik dirinya. Terry adalah masa depan keluarga Oscario, bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi master. Kini pusat energi dan basis kultivasinya telah hancur. Ini adalah pukulan besar bagi keluarga Oscario. "Kenapa? Hanya Terry yang boleh menyerang, tapi aku nggak boleh. Keluarga Oscario ini benar-benar nggak tahu malu," hina Luther. "Lancang sekali kamu, dasar kurang ajar." Seluruh anggota keluarga Oscario merasa malu sekaligus murka. Harga diri mereka telah diinjak-injak. "Pengawal, cepat tangkap bocah itu," perintah Alan yang sudah tidak tahan lagi. "Siapapun yang berani maju akan kubunuh," teriak Luther sembari memandang ke sekeliling dengan tatapan dingin. Para elit yang melihat tatapan ini pun seketika bergidik ngeri. Mereka benar-benar takut melihatnya. Tadi saja kalah, bukankah mereka hanya mencari mati kalau berani melawan pria ini? Kenapa kalian panik? Dia hanya sendirian, sedangkan jumlah kalian begitu banyak. Tenaganya pasti akan terkuras nanti. "Cepat maju," perintah Alan lagi. "Tunggu." Kevin tiba-tiba berdiri dan berkata, "Kak Alan, wajar kalau terjadi hal-hal di luar dugaan saat pertarungan berlangsung. Kenapa kamu bertindak begitu berlebihan?" "Ya, terima saja kekalahan kalian. Kalian malah ingin membahas dendam di depan publik. Benar-benar kelewatan," sahut Belinda yang merasa tidak puas. Kalian berasal dari keluarga tersohor, tapi memutarbalikkan fakta di depan umum, bahkan ingin menindas orang dengan kekuasaan. Kalian nggak takut ditertawakan kalau masalah ini tersebar?" ujar Bianca dengan sinis. "Tuan Kevin, ini adalah urusan pribadi keluarga Oscario. Nggak ada hubungannya dengan kalian," ucap Alan sambil mengernyit. "Jujur saja, Luther adalah tamu terhormat keluarga Konata. Kami nggak akan berpangku tangan kalau kalian memperlakukannya dengan nggak adil," balas Kevin. "Masa depan putraku telah dihancurkan. Ini adalah dendam kusumat. Kalian yakin ingin terlibat dalam masalah ini,
Tanya Alan dengan ekspresi suram. Kak Alan, semua orang telah melihat kebenarannya. Kalau kamu terus bersikap keras kepala begini, mungkin publik akan marah besar, sahut Kevin. Semua orang yang datang hari ini bukan hanya para bangsawan, tetapi juga ahli bela diri. Jika keluarga Oscario tidak bersikap rasional dan melakukan pembalasan secara terbuka, reputasi mereka pasti akan hancur. Saat ini, Larry yang berdari tadi diam akhirnya berbicara. Cukup, Tuan Alan, kamu nggak seharusnya merusak aturan dunia persilatan. Karena mereka melangsungkan duel, nasib mereka tergantung pada kemampuan masing-masing. Tapi putraku, Alan masih ingin membantah. Tetapi Larry melirikan sekilas dan menyala. Kenapa? Kamu ingin melanggar aturan? Enggak, aku nggak berani, sahut Alan dengan geram. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Status Larry jelas-jelas begitu tinggi. Tidak ada yang berani melawannya, termasuk keluarga Oscario. Tuan Alan, sebaiknya cepat bawa putramu ke lembah obat. Mungkin dia masih bisa diselamatkan, ujar Larry untuk memperingatkan. Pengawal, cepat siapkan mobil. Sesudah menyadari hal ini, Alan buru-buru menggendong putranya keluar dan tidak berani menunda sedikit pun. Sementara itu, anggota keluarga lainnya segera mengikuti. Dibandingkan dengan membalas dendam, mengobati Terry jelas lebih penting untuk sekarang. Sobat, kita bisa bicara sebentar? Tanya Larry yang mengalihkan pandangannya dan menatap Luther dengan tersenyum. Tentu saja, Luther mengangguk. Lalu mengikuti Larry berjalan keluar. Begitu orang-orang ini keluar, arena kembali menjadi bising karena orang-orang sibuk berdiskusi. Pertarungan hari ini benar-benar seru. Benar, petarung ke-30 peringkat langit malah dikalahkan seorang yang enggak dikenal. Kalau enggak melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku enggak akan percaya. Setelah pertarungan hari ini, Ketua Paksi Draco itu akan menjadi sangat terkenal. Ya, dia masih muda, tapi kemampuannya sudah begitu luar biasa. Kalau pemuda sehebat ini bergabung dengan Sakte Megana, pasti sekteku akan berkembang pesat. Jangan mimpi, dia sudah pasti akan menjadi anggota Sekte Maruta. Pokoknya, aku akan merekrutnya menjadi muridku. Hehehe. Kalian kira nggak ada sekte ilmu kegelapan di sini? Semuanya, kalian sudah terlambat. Tuan Larry sudah turun tangan sejak tadi. Sialan, pria tua itu benar-benar licik. Kenapa masih diam saja? Cepat kejar mereka. Dengan demikian, para tetua dan master itu buru-buru mengejar karena takut melewatkan peluang. Bagaimanapun, jenius seperti Luther hanya akan mencari incaran semua sakti. Asalkan dibina dengan baik, Luther pasti bisa menjadi seorang master. Jadi mereka semua berusaha memikirkan cara agar bisa menenangkan hatinya. Setelah Luther memenangkan pertarungan, reputasi Terry sebagai seorang jenius tentu hancur. Di sisi lain, prestise keluarga Oscario juga merosot karena tidak bisa menerima kekalahan. Sebaiknya, Luther berhasil memanfaatkan keluarga Oscario sebagai batu loncatan. Dia menciptakan prestasi yang sangat luar biasa. Dengan begitu, muncul seorang jenius baru di dunia persilatan jiman. Adapun Paksi Draco, reputasinya tentu meningkat pesat. Ada banyak ahli bela diri yang ingin bergabung sehingga kekuatan Paksi Draco berkembang dengan cepat. Meskipun masih jauh dari beberapa sekte besar, Paksi Draco sudah menjadi sekte yang cukup besar di ibu kota provinsi. Seiring berjalannya waktu, mereka hanya akan menjadi makin kuat. Di luar kediaman keluarga Oscario, sebuah mobil Maybach melaju dengan kencang untuk mengusir sekelompok orang yang mengejar. Untung saja kita cepat, kalau enggak, aku enggak punya waktu untuk mengobrol denganmu, ujar Larry sambil menoleh untuk menatap orang-orang yang tampak kesal itu. Pada saat yang sama, dia memuji dirinya yang berpikiran jauh ke depan.
Seharusnya nggak separah itu, saut Luther yang merasa agak heran mendengarnya. Hehehe, sepertinya kamu masih belum mengetahui nilaimu sendiri. Lari menggeleng, lalu terkekeh-kekeh dan berkata, kemenangan barusan telah membuktikan kemampuan dan bakatmu. Di seluruh Jiman, generasi muda yang bisa bersanding denganmu bahkan gak sampai 5 orang. Jadi, ada banyak sekte besar yang ingin merekrutmu sekarang. Benar-benar merepotkan. Kalau tahu hasilnya begini, aku gak akan memperlihatkan kekuatanku, balas Luther sambil menghela napas. Luther menantang Terry hanya untuk memperingatkan keluarga Oscario agar tidak mengusiknya lagi. Dia tidak menduga bahwa keluarga Oscario ingin menciptakan kehebohan. Sampai ada begitu banyak orang yang datang untuk menonton. Pada akhirnya, mereka malah rugi besar dan Luther yang menjadi terkenal. Menarik juga kamu. Orang-orang ingin terkenal, tapi kamu malah gak mau. Lari terkekeh-kekeh. Terkenal saja gak bisa makan kenyang. Selain itu, mungkin orang-orang akan terus menantangku di kemudian hari. Bukannya ini semua dengan akan merepotkan diri sendiri. Luther menggelengkan kepala. Kamu masih begitu muda, tapi sudah begitu bijaksana. Jarang ada orang sepertimu, puji Lari yang makin menyukai Luther. Tuan Lari, jangan menyanjungku lagi. Aku hanya orang biasa yang gak punya ambisi besar. Katakan saja kalau ada yang ingin kamu sampaikan. Luther mengalihkan topik pembicaraan. Oke, aku gak akan merahasiakan apapun lagi. Lari mengangguk dan berbicara terus terang. Aku mengajakmu mengobrol untuk membahas tentang kompetisi seni bela diri. Kompetisi seni bela diri? Luther tertegun sejenak karena tidak memahaminya. Jiman dan Jiberia selalu mengadakan kompetisi seni bela diri setiap 3 tahun. Pertama untuk mencari petarung berbakat, kedua karena ini merupakan persaingan kekuatan antara aliansi Jiman dan Jiberia. Hasil kompetisi ini akan menentukan perkembangan kedua aliansi selama 3 tahun ke depan. Pihak yang menang dapat memberi perintah, juga memperoleh lebih banyak sumber daya. Jadi, aku berharap kamu bisa mewakili aliansi Jiman untuk melawan aliansi Jiberia. Jelas Lari. Kenapa harus aku? Ada banyak ahli bela diri di Jiman. Generasi muda sepertiku gak pantas untuk mewakili aliansi. Timpal Lari dengan agak bingung. Pertama, kamu memiliki kekuatan yang cukup. Aku bisa menilainya. Kedua, ada batas usia kandidat, yaitu nggak boleh di atas 38 tahun. Ketiga, setiap pihak harus memiliki 5 kandidat. Sebenarnya, Terry awalnya termasuk di dalamnya. Tapi karena kamu sudah melukainya, kamu harus menggantikannya, jawab Lari sambil tersenyum. Hah? Ekspresi Luther membeku saat mendengarnya. Dia tidak menduga dirinya akan mendapatkan kerepotan sebesar ini setelah mengalahkan Terry. Sobat, ini adalah kesempatan bagus. Semua orang yang berprestasi akan mendapat hadiah besar. Kalau bisa mendapat juara pertama, aliansi akan mengabulkan satu permintaanmu. Kamu akan mendapat uang, kekuasaan, harta, karun, wanita, dan masih banyak lagi. Lari mulai mencoba menggoda Luther. Mengabulkan satu permintaanku, gumam Luther sembari mengelus dagunya. Dia tidak peduli dengan uang dan kekuasaan, tetapi membutuhkan 2 obat spiritual berkualitas tinggi. Dengan bantuan aliansi, dia mungkin bisa mencarinya dengan mudah. Sobat, kalau ada yang kamu inginkan, katakan saja. Gak perlu sungkan-sungkan begini. Lari mulai menggoda Luther. Tuan Lari, apa kamu pernah mendengar tentang teratai hijau, milenium, dan jamur 7 warna? Tanya Luther. Aku gak pernah mendengar tentang teratai hijau milenium, tapi aku tahu siapa yang punya jamur 7 warna, jawab Lari. Siapa? Tanya Luther dengan mata berbinar-binar. Aku akan merahasiakannya untuk sekarang. Lari sengaja bersikap misterius. Tentunya, kalau kamu bersedia mengikuti kompetisi itu, aku akan memberitahumu tanpa peduli kamu menang atau kalah. Artinya,
Aku nggak punya hak untuk memilih, sahut Luther. Luther tersenyum getir sambil berkata, baiklah, lagi pula hanya bertarung, aku setuju. Semua hal yang bisa diatasi dengan kemampuan bela diri bukanlah masalah. Oke, kita sepakat, seru Lari sambil tersenyum gembira. Tuan Lari, kamu sudah pensiun, kenapa masih mengurus aliansi? Tanya Luther tanpa daya. Ya, hatiku nggak akan pernah terlepas dari aliansi. Apalagi ketua sekarang adalah murid pertamaku. Aku tentu senang bisa membantunya mencari kandidat yang berbakat, jawab Lari yang tersenyum. Tuan Lari memang berintegritas, puji Luther sambil menangkupkan tangannya. Sudahlah, jangan menyanjungku. Mau kemana? Aku akan mengantarmu, ujar Lari. Aku mau kembali ke Paksi Draco, jawab Luther. Siang harinya, di lembah obat, Terry berbaring dengan wajah pucat besi dan tubuh yang bercucuran keringat. Beberapa ahli obat yang mengenakan pakaian putih berdiri di samping sambil mengobatinya dengan hati-hati. Sementara itu, Alan hanya bisa menunggu dengan cemas. Dia tidak berani bersuara karena takut mengganggu proses pengobatan. Setelah waktu yang lama, luka Terry akhirnya selesai dijahit dan diperban. Melihat ini, Alan langsung bertanya, Tetua Robin, bagaimana kondisi putraku? Untung masih sempat ditolong. Dia sudah baik-baik saja sekarang, jawab Robin yang menggunakan lengan baju untuk menyeka keringat. Baguslah. Alan menghela napas lega. Lalu teringat pada sesuatu sehingga bertanya lagi. Bagaimana dengan basis kultivasinya? Apa berpengaruh? Ini masalah utamanya. Robin menjelaskan dengan sedih. Pusat energi Terry mengalami kerusakan parah. Jadi sulit untuk diobati. Dia nggak mungkin bisa memulihkan basis kultivasinya lagi. Kenapa begini? Tetua Robin, keterampilan medismu sangat hebat. Tolong pikirkan cara. Uang bukan masalahnya. Timpal Alan yang ekspresinya berubah drastis. Tuan Alan, maafkan aku. Aku benar-benar nggak bisa membantu dalam hal ini. Robin menggeleng. Bagaimana dengan Raja Obat? Tolong minta bantuan darinya. Pinta Alan dengan ekspresi khawatir. Ketua sedang melakukan pelatihan tertutup. Meskipun ketua turun tangan, basis kultivasi Terry tetap nggak bisa dipulihkan. Dia harus memulai lagi dari nol. Jelas Robin dengan pasrah. Memulai lagi dari nol? Begitu mendengarnya, Alan bak disambar petir. Wajahnya seketika memucat. Putranya berlatih dengan susah payah selama 20 tahunan. Hingga akhirnya memiliki pencapaian saat ini. Bukankah sudah terlambat kalau harus memulai lagi? Bukankah putranya ini bisa dibilang menjadi cacat? Ayah, Terry tiba-tiba membuka matanya, lalu berteriak dengan lemas. Cepat, panggil guruku kemari. Hanya Tuan Yongki yang bisa menolongku untuk sekarang. Begitu mendengarnya, mata Alan langsung berbinar-binar. Dia berkata benar. Aku hampir lupa pada Tuan Yongki. Aku akan segera mengutus orang. Yongki adalah salah satu dari 5 master di Jiman. Dia memiliki wawasan yang luas dan kemampuan yang tidak tertandingi. Dengan bantuan ahli seperti ini, mereka pasti bisa membalikkan situasi. Luther, setelah guruku tiba nanti, aku pasti akan membuatmu mati. Mengenaskan, seru Terry dengan ekspresi ganas. Lantaran menggunakan kekuatan secara berlebihan, dia sontak memuntahkan darah. Malam hari, di ruang kantor lantai 2 Sekolah Bela Diri Draco, Tuan Luther, kamu benar-benar keren hari ini. Kamu bukan hanya menjatuhkan keluarga Oscario, tapi juga membuat Paksi Draco menjadi sangat terkenal. Semua anggota kita benar-benar mengagumimu sekarang, puji Ronald sambil menuangkan teh untuk Luther. Dia benar-benar gembira. Sebelumnya Ronald sangat mencemaskan pertarungan tersebut. Dia khawatir keluarga Oscario akan membalas dendam jika Luther kalah. Tanpa diduga kekuatannya ini begitu luar biasa. Ketika semua orang mengira Luther akan kalah, dia justru berhasil mengalahkan Terry. Pertarungan itu pun membuatnya menjadi sangat terkenal. Sudahlah,
Kamu terus mengulangi perkataan ini sejak tadi. Apa kamu bisa mengatakan hal lain? Ujar Luther yang merasa tidak berdaya. Sejak Luther pulang, Ronald terus menyanjungnya dengan berbagai cara. Pria ini melontarkan semua pujian yang ada di pikirannya. Orang yang tidak tahu mungkin akan mengiranya jatuh hati pada Luther. Tuan ingin dengar yang lain? Oke, bukan masalah. Ronald tersenyum lebar, lalu meneruskan. Sejak Tuan memenangkan pertarungan itu, banyak sekali elit yang datang untuk bergabung. Aku pun sudah menguji mereka barusan. Kemampuan mereka cukup hebat, asalkan dibina dengan baik. Mereka bisa menjadi andalan kita. Aku yakin, kalau situasi terus berkembang seperti ini, faksi Draco pasti bisa menjadi sekte terbesar di ibu kota provinsi dalam waktu kurang dari 3 tahun. Jelas Ronald. Mendengar ini, Luther mengangguk sambil menimpali. Bagus, ini kabar baik, tapi kamu harus ingat, faksi Draco lebih baik kalau kekurangan anggota daripada kualitasnya menurun. Jadi, jangan sampai kamu merekrut orang jahat ke dalam. Makin bagus berkembang faksi Draco, Luther tentu akan makin diuntungkan. Akan tetapi, dia tidak boleh memperluas faksinya ini secara sembarangan, atau akan terjadi perselihan internal. Hehehe, Tuan tenang saja. Aku sudah familiar dalam hal ini. Aku bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk, balas Ronald sambil tersenyum percaya diri. Dia sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia persilatan. Meskipun tidak bisa dibilang sangat hebat, dia justru ahli dalam menilai orang. Oh, mencari pelaku pembunuhan adalah prioritas utama. Jangan sampai kalian melupakan tugas ini, pesan Luther. Bawahanku sedang menyelidiki secara bertahap. Aku yakin kita akan segera mendapatkan hasilnya, sahut Ronald dengan ekspresi serius. Ya, begitu ada informasi terbaru, segera beritahu aku. Kamu sudah boleh keluar, ucap Luther seraya mengangguk. Baik, Ronald mengingatkan, lalu berbalik untuk pergi. Kring, kring, kring. Saat ini ponsel tiba-tiba berdering. Luther mengeluarkan ponselnya, lalu melihat bahwa Ariana yang menelpon. Luther menjadi tersangka utama dalam kematian Kinan. Insiden ini menyebabkan keluarga Warsono menjadi sangat membencinya. Tanpa diduga, Ariana malah menelponnya di saat seperti ini. Apakah wanita ini sudah bisa dipikirkan jernih? Halo Ariana, kenapa menelponku? Tanya Luther langsung setelah mengangkat teleponnya. Aku ingin mengobrol denganmu, jawab Ariana dengan dingin setelah terdiam beberapa saat. Oke, kamu di mana sekarang? Aku akan ke sana, sahut Luther. Restoran Blossom, ujar Ariana. Oke, Luther segera mengakhiri panggilan tersebut lalu berangkat ke sana. Tidak sampai 30 menit, Luther sudah tiba. Restoran Blossom adalah restoran bergaya retro. Dia sudah pernah datang sebelumnya. Hanya saja, restoran ini biasanya sangat sepi. Begitu masuk, Luther langsung melihat Ariana yang duduk di sudut. Dia memegang cangkir teh sambil melamun di tempatnya. Dia terlihat agak pucat meskipun wajahnya tetap cantik. Ariana, sapa Luther yang menghampiri. Duduklah. Ariana menongak melirik sekilas, lalu menuangkan teh dan mendorongnya ke hadapan Luther. Minum dulu. Terima kasih. Luther mengangguk sembari mengangkat cangkir tersebut untuk menyesapnya. Tanpa disadari, dia luar sudah turun salju. Untungnya suhu di dalam ruangan sangat hangat, ditambah dengan teh hangat ini sehingga mereka tidak merasa kedinginan. Hanya saja suasana di antara mereka berdua terasa sudah canggung. Ariana, kamu menyuruhku kemari karena masalah di adikmu kan? Tanya Luther. Pertanyaan ini sontak memecahkan keheningannya yang ada. Ya, bisa dibilang begitu. Ariana mengangguk, lalu bertanya, pagi ini jenazah adikku ditukar orang. Kamu yang melakukannya, kan? Benar. Luther tidak menyangkal, melainkan menjelaskan. Kematian Kinan sangat mencurigakan. Aku terpaksa berbuat begini. Aku juga sudah mendapatkan beberapa bukti yang bisa menunjukkan bahwa Kinan dibunuh seseorang. Thanks for watching.